Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat suatu database sebuah program manajemen order dari nol menggunakan MySQL. Sebelum membuat suatu database, ada beberapa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Salah satunya ERD. Apa itu ERD? Mengutip dari situs web decoding.com, ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Layaknya sebuah rumah, sebelum kalian membangun sebuah rumah, pasti merancang bangunannya terlebih dahulu. Ingin seperti apa, supaya agar lebih tertata dan terkonsep. Nah, untuk ERD yang saya buat database-nya kali ini adalah seperti ini. Ada 6 entitas dan masing-masing entitas memiliki atribut. Entitas TP pelanggan berelasi ke TP order dengan kardinalitas one to many, dan TP order berelasikan ke TP DTL order dengan kardinalitas one to many. TP DTL order memiliki banyak relasi, diantaranya relasi ke TP katalog dengan kardinalitas many to one, relasi ke TP karyawan dengan kardinalitas many to many, dan relasi ke TP vendor dengan kardinalitas many to many. Dan yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah aplikasi MySQL. Namun di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi web server SAM. Di dalam aplikasi tersebut sudah terdapat paket aplikasi bundle AMP, yaitu Apache, MySQL, dan PHP. Jika kalian belum memiliki aplikasi SAM, kalian bisa download di situs web apachefriends.org. Karena saya sudah menginstal aplikasi SAM, maka saya akan langsung membuka aplikasi SAM. Dan setelah terbuka kontrol panel SAM, aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu buka shell. Setelah terbuka CMD atau kotak yang berwarna hitam ini, kita ketikkan MySQL main u root main p untuk login ke MySQL. Jika disuruh memasukkan password, tekan enter saja. Dari perintah tadi, main u artinya adalah username dan main p adalah password. Jika berhasil login ke MySQL, maka akan terdapat tulisan MariaDB. Sekarang kalian sudah bisa membuat sebuah database baru. Sebenarnya MySQL memiliki 3 jenis perintah, yaitu DDL, DML, dan DCL. Namun di sini saya hanya menggunakan 2 jenis perintah MySQL, yaitu DDL dan DML. Di sini saya akan membuat nama database dengan ketentuan dari tugas UAS saya, yaitu nim_nama. Untuk membuat database kita bisa mengetikkan create database 221240001246_ titik koma, atau create database nama database kalian. Sekarang kita coba lihat daftar database yang ada dengan mengetik query show database. Kita bisa lihat terdapat database yang baru saja saya buat tadi, dan untuk menggunakan database tersebut kita bisa mengetikkan query use nama database. Jika berhasil kita gunakan, maka akan ada tulisan database change dan tulisan non berubah menjadi nama database yang kita gunakan. Setelah berhasil menggunakan database, sekarang kita bisa membuat sebuah tabel. Saya akan mencoba membuat tabel induk terlebih dahulu, yaitu tabel yang tidak memiliki foreign key. Dari query di atas menunjukkan field ID katalog memiliki tipe data char dengan panjang 6 karakter dan sebagai primary key atau kunci utama, yang artinya data dari field tersebut harus unik dan tidak boleh ada yang sama. Dan field nama memiliki tipe data varchar dengan panjang 25 karakter dan not null, yang berarti field tersebut tidak boleh kosong.
Selanjutnya saya akan buat tabel TP karyawan, TP vendor, dan TP pelanggan. Setelah tabel induk terbuat semua, saya akan membuat tabel anak, yaitu tabel yang memiliki field foreign key. Dari query pembuatan tabel TP order sedikit agak berbeda. Terdapat query foreign key, yaitu query untuk menambahkan field foreign key. Dari query tersebut menunjukkan bahwa ID pelanggan saya jadikan sebagai foreign key dengan referensi dari tabel TP pelanggan dan field ID pelanggan. Selanjutnya saya akan buat tabel TP DTL order. Seluruh tabel sudah terbuat. Sekarang saya akan coba lihat daftar tabel dalam database yang kita gunakan. Sekarang kita bisa lihat tabel apa saja di dalam database yang kita gunakan. Sekarang saya akan mencoba mengubah nama tabel TP DTL order. Karena namanya terlalu panjang, jadi saya akan mencoba mengubahnya menjadi lebih pendek. Sekarang kita coba lihat lagi daftar tabelnya dengan mengetikkan query show tables. Oke, nama tabel TP DTL order sekarang sudah menjadi TP item. Setelah kita selesai membuat seluruh tabelnya, selanjutnya kita menambahkan data pada tabel yang sudah kita buat. Sebelum menambahkan data pada tabel, kita lihat struktur tabelnya terlebih dahulu agar kita bisa lihat terdapat kolom apa saja pada tabel tersebut. Oke, sekarang kita bisa melihat struktur dari tabel TP katalog, dan sepertinya saya akan merubah struktur TP katalog dengan menambahkan field harga dan field unit. Lalu saya akan menghapus field keterangan. Saya akan mencoba lihat struktur tabel TP katalog lagi dengan mengetikkan query -tp _katalog atau nama tabel kalian. Sekarang struktur tabel TP katalog sudah berubah. Karena sudah sesuai, maka saya akan menambahkan data pada tabel TP katalog. Sekarang saya akan coba lihat hasilnya. Dari query tersebut, tanda bintang berarti semua dari field pada tabel yang dipilih. Misal ingin menampilkan dari beberapa field saja, tinggal ketik nama field yang akan ditampilkan. Lalu bagaimana jika saya ingin menampilkan data dengan kriteria harga kurang dari 5.000? Caranya menggunakan klausa where. Nah, dari query tersebut menunjukkan bahwa yang dipilih hanya field nama, harga, dan unit dari tabel TP katalog dengan ketentuan di mana harga kurang dari sama dengan 5.000. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data pada tabel induk yang lainnya dengan cara yang sama yang tadi.
Saya telah selesai menambahkan data pada tabel TP vendor. Lalu bagaimana cara menghapus data jika suatu saat sudah tidak bermitra lagi dengan vendor? Caranya menggunakan klausa perintah delete dengan klausa where. Dari query tersebut menunjukkan hapus data dari tabel TP vendor dengan kriteria di mana ID vendor sama dengan OV0223. Coba saya lihat data pada tabel TP vendor. Baik vendor sisi kanan dengan ID OV0223 sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel TP pelanggan. Dari query tersebut sedikit berbeda, terdapat tambahan order by nama yang artinya kita mengurutkan nama secara menaik. Jika kita ingin mengurutkan secara menurun, kita ketikkan dash setelah nama field. Sekarang misal terdapat kondisi jika suatu saat nomor handphone pelanggan berubah, kita bisa mengubahnya dengan perintah update. Sebagai contoh, saya akan merubah nomor telepon Vita. Sekarang saya akan coba lihat hasilnya. Kita bisa lihat nomor telepon Vita sudah berubah. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel anak atau tabel TP order. Dari query tersebut cara menampilkan datanya sedikit berbeda. Terdapat inner join, yaitu perintah untuk menampilkan gabungan data tabel induk dengan tabel anak. Lanjut tabel terakhir yaitu TP item. Karena menurut saya ada kolom yang kurang, saya akan menambahkan kolom pada tabel TP item terlebih dahulu. Sekarang TP item sudah ada kolom KTY. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam tabel TP item. Field no saya kosongkan karena field no saya buat menjadi auto increment, maka akan mengisi data otomatis sesuai nomor urut. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan detail item dari semua orderan beserta jumlah harganya. Oke, kita bisa lihat item dari semua orderan dengan detail dan lengkap beserta field jumlah harga. Selanjutnya saya akan menampilkan total harga dari setiap orderan. Baik, total dari TP order sekarang sudah ada, dan sekian tutorial dari saya.